Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu.
Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Naaman adalah seorang panglima yang terpandang. Ia berhasil dihormati dan memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak dapat ia hindari. Ia menderita kusta. Ketika ia datang kepada Nabi Elisa, ia membawa banyak harapan. Mungkin ia membayangkan Nabi itu akan melakukan sesuatu yang besar, sebuah tindakan yang mengesankan, yang langsung menunjukkan kuasa Tuhan. Namun yang ia terima justru sesuatu yang sangat sederhana, mandi 7 kali di sungai Yordan. Perintah itu terasa terlalu biasa bagi Naaman. Ia bahkan sempat marah karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ia temui. Seringkali kita juga mengalami hal yang serupa dalam hidup. Kita berharap Tuhan bekerja dengan cara yang besar dan langsung terasa luar biasa. Kita menunggu tanda yang jelas, perubahan yang cepat, atau jalan keluar yang spektakuler. Padahal Tuhan sering bekerja melalui hal-hal yang sederhana, melalui kata-kata yang menenangkan hati, melalui nasihat seseorang, melalui keputusan kecil untuk berubah, atau melalui kesediaan kita melakukan sesuatu yang baik walau terlihat sepele. Yang menjadi tantangan justru bukan pada perintahnya, tetapi pada kerendahan hati untuk melakukannya. Naaman akhirnya bersedia menuruti kata Nabi itu. Ia turun ke sungai Yordan dan membasuh dirinya. Ketika ia melakukan apa yang diminta, kesembuhan itu terjadi. Di situ ia menyadari sesuatu yang lebih besar daripada kesembuhan tubuhnya. Ia mengenal bahwa Tuhan benar-benar bekerja. Kadang dalam hidup, perubahan besar justru dimulai dari langkah yang kecil. Ketika seseorang berani merendahkan hati dan percaya, Tuhan dapat bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita duga. Marilah kita berdoa. Tuhan, seringkali kami mencari jalan yang besar dan mudah terlihat. Ajarilah kami memiliki hati yang rendah untuk mengikuti kehendak-Mu, bahkan ketika Engkau bekerja melalui hal-hal yang sederhana dalam hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.